Al-Kahfi ayat yang ke-23 insyaallah sampai ayat ke-26. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Wala taqulanna, dan jangan sekali-kali engkau mengatakan inni li syai'in, untuk sesuatu, inni sesungguhnya aku, fa'ilun melaksanakan, dzalika sesuatu itu, ghadan besok. Maksudnya apa? Ini ayat ini justru menegur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu pernah ditanya begini, ya Rasul, Ashabul Kahfi itu jumlahnya berapa? Terus tertidur di gua itu berapa lama? Terus apa atau bagaimana tentang Dzulqarnain yang nanti di akhir surat itu? Terus tentang ruh. Rasulullah ditanya tentang 3 hal, yaitu tentang Ashabul Kahfi, Iskandar, Zulkarnain kalau bahasa kita, kalau bahasa Inggrisnya Alexander the Great. Kemudian yang ketiga ditanya tentang ruh. Lah Rasulullah ketika ditanya begitu jawabnya besok. Karena Rasulullah ngandelin, biasanya kalau ada orang nanya itu Jibril langsung turun memberi jawaban. Makanya ngandelin, Muhammad, bagaimana tentang Ashabul Kahfi, Iskandar, Dzulqarnain, dan nyawa atau ruh? Rasulullah jawabnya besok. Begitu besok hari Jibril gak turun, besok harinya gak turun, besok harinya gak turun, sampai kurang lebih 15 hari. Begitu turun justru malah wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Kalau bahasa begini, jangan ngomong besok, bahwa besok saya akan jawab, jangan ngomong gitu. Tapi illa ayyasha Allah, kecuali Allah menghendaki. Ini pelajarannya kita. Kalau Bu besok Rebu depan hadir ya jangan gitu, tapi bilang itu Rasulullah aja pernah ditegur, apalagi kita. Lah kita itu kalau sesuatu udah yakin, itu udah kayaknya insya Allah udah dihilangin. Utangnya dibayar ya, tanggal 32. Sekarang tanggal berapa ini sekarang? 7. Tanggal 8. Umpama jadinya tanggal 15, Bu. Dulu yang minjem yang minjem 500.000 itu dibayar ya tanggal 15. Itu langsung ditegur oleh Quran, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan memastikan sesuatu, jangan memastikan kita akan melakukan sesuatu. Wong nyawa kita aja nggak pasti kok ya. Ini loh nyawa kita nih, apakah bisa pasti sampai asar? Nggak ada jaminan kok ya. Nggak ada. Nggak ada jaminan. Jangankan besok, ntar loh sampai asar. Nggak ada jaminan. Makanya setiap akan melakukan sesuatu, apalagi berjanji dengan orang, jangan lupa insya Allah, illa ayyasha Allah kalau ayatnya, kecuali Allah mengizinkan, Allah menghendaki. Cuma kadang penyakitnya kita itu insya Allah dijadikan alasan untuk ingkar janji. Udah niat untuk ingkar janji tapi pakai tamennya insya Allah. Umpama Bu ya, kita diundang acara selamatan, yang undang itu terkenal, orangnya
lebih dari pelit. Oh, seniornya pelit. Kalau dalam bahasa Arab itu ada bakhil, ada syuh. Kalau bakhil itu rata-rata penyakit kita hampir semua punya, itu bakhil. Tapi kalau yang lebih dari itu, super pelit, itu namanya syuh. Syuh itu kok buah ngeten. Terserah mau membahasakan apa terserah lah. Kalau orang daerah saya dulu itu nyebutnya pentil. Tahu pentil ya? Itu karet kecil, seginilah gedenya di ban sepeda. Itu kalau dipompa diisi angin, asal bannya masih nampung, kata pentil, ayo terus. Tapi kalau udah masuk, jangan harap itu angin keluar kalau pentilnya nggak busuk. Itu syuh. Syuh itu kalau dia dikasih, pokoknya ayo aja. Ada bolu sebelah sono, sini. Ada pisang sono, sini. Nah kalau udah di tangan, jangan harap bisa keluar. Itu namanya syuh. Syuh itu pokoknya diisi berapa diterima, tapi kalau udah di tangan begini, jangan harap bisa keluar kecuali busuk. Busuk ya bisa jadi perutnya mules, akhirnya keluar lewat situ. Bisa jadi makanan ini udah nggak bisa dimakan, akhirnya dibuang di tempat sampah. Itu namanya syuh. Syuh itu pelit yang kata Roma Irama terlalu. Umpama ibu diundang sama orang yang terkenal pelit, kalau ngasih besek itu telur puyuh jadi belah. Yang saking pelitnya kan kok bangetan ya, telur puyuh dibelah. Kemudian ibu diundang, Bu, ntar hari Sabtu datang ya acara selamatan di rumah saya. Kita udah niat gak datang karena kita udah tahu orangnya kayak begitu. Cuman karena di depannya kita gak enak, akhirnya kita bilang ya begitu ya, insya Allah gitu ya. Padahal dalam hati ngapain? Males. Udah nanti acaranya panjang, semuanya dibaca. Giliran ya Allah ngasih minum aja bukan aqua yang gelas gede gitu, yang kecil. Ada setengahnya ini ada. Saya pernah ketemu kok. Lagi lebaran. Iya pas lagi lebaran itu bukan panjang begini, ada yang segini. Lah ya kan jam-jam mending. Lah ini air biasa. Lah karena kita nggak enak sama orangnya, kita lalu bilang insya Allah. Padahal dalam hati memang udah nggak mau hadir. Lah kalau kayak gitu gimana? Ini jangan sampai lafaz insya Allah itu digunakan tameng untuk memang kita tidak niat melakukan pekerjaan itu. Kalau memang tidak niat datang ke diundang ibu pentil itu tadi, nyebutnya ibu pentil gitu aja lah ya. Tapi ntar jangan nyebut temennya loh ya. Takutnya buat nyebut temennya, Bu pentil datang. Jangan. Ini contoh doang, contoh. Kita lebih baik bilang terus terang, aduh mohon maaf Bu, kalau hari Sabtu besok saya nggak bisa. Lagi di rumah lagi repot banget. Iya gampang kan alasan, lagi repot banget. Balang batin repot tidur. Tidur kan repot ya. Iya. Apalagi kalau udah rebahan tapi nggak merem-merem kan repot kan. Iya. Daripada kita tadi itu menggunakan lafaz insya Allah untuk menutupi sesuatu yang memang kita udah niat tidak melakukan, lebih baik terus terang. Jangan sampai lafaz insya Allah itu dijadiin tameng tadi itu. Wong ayatnya ini dulu itu untuk negur Rasulullah, ketika ditanya Rasulullah langsung jawab bilang besok ya. Ternyata bukan jawaban yang turun tapi malah teguran. Illa ayyasha Allah. Pokoknya semua yang kita lakukan, kita berencana melakukan sesuatu itu
lengkapi atau amankan dengan mengucap insya Allah. Kita ini kan untuk kadang apalagi kalau ngejanjiin ya, umpama ibu punya cucu rewel, enggak diem langsung diem, ntar kita jalan ke PRJ, enggak pakai insya Allah lagi. Lah itu kok sampai PRJ habis kok enggak jalan-jalan, maka kita dihitung. Ya biasanya kan untuk cucu biar diem. Ntar kita jalan PRJ, ntar kita beli ciki yang sekarung. Lah udah PRJ udah mau habis, cucu kan ngarep. Ini kapan katanya mau diajak ke PRJ? Lah ya kalau cucu gampang kita kelabui, lah Rokib Atin kelabuinya gimana? Ayo pokoknya diem ntar insyaallah kita jalan ke PRJ. Walaupun nanti kita dianggap bohong sama cucu, tapi kan gak dianggap bohong sama Rokib Atin, karena kita insya Allah. Tapi ya jangan pula insya Allah untuk cuma ngebohongin cucu supaya diem. Ini kan yuk, kita sering kok ya ada bulan ya bulan beneran kan yuk. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan kita gampang ngobrol janji. Biasanya kan 5 tahunan kita itu kan selalu diiming-imingi janji manis ya. Nanti kesehatan gratis, pendidikan gratis, sembako kalau gratis ya enggak lah, murah. Kan 5 tahunan kita, wah ini cocok, curug. Begitu jadi wis wallahu a'lam bishawab lah ya. Murah ada tapi terpilih itu 1 tahun cuma 1 dapatnya. Oh iya berarti udah mewakili ya. Iya, orang tua tidak mahal. Ya Allah. Itu mereka, biarlah mereka bertanggung jawab dengan janjinya. Lah kita nih kadang ya suka begitu ya. Illa ayyasha Allah. Kalau kita berencana melakukan sesuatu, jangan lupa libatkan Allah dengan mengucap insya Allah. Ini kadang pernah saya lihat di grup ibu-ibu memperdebatkan tentang tulisan insya Allah. Yang nulis kebetulan memang yang balesan itu orang sudah agak sepuh. Biasanya kalau ngetik kan suka keliru-keliru ya. Diperdebatkan sama anggota grup yang lain yang masih muda-muda. Begitu saya tunjukin nama istri, loh mas, di grup ibu-ibu majelis taklim geger gara-gara tulisan insya Allah. Ya biasanya kalau ibu udah sepuh, gak biasa megang HP, kalau ngetik kan keliru mulu ya. Ya dimaklumi, maksudnya ya mungkin udah bener insya Allah. Lah aman ya, pakai stiker aman ya. Kan ada stiker ya insya Allah. Insya Allah itu tulisannya kayaknya ya ada yang keliru ada. Kalau di tulisan Arab, alif nun pisah, shin besar, terus berdiri ada hamzah, terus lafaz Allah. Itu kalau nun shinnya kok digabung, artinya keliru nanti. Yang benar alif, hamzah, nun pisah. Spasi kalau di itu ya, langsung shin yang titik 3 terus hamzah baru lafaz Allah. In artinya ketika atau jika, sya'a menghendaki Allahu Allah, jika menghendaki Allah. Tapi kalau nunnya disambung insya'a alif nun terus disambung dengan shin artinya menciptakan. Allah menciptakan. Ya udah itu tok artinya. Kalau non digabung, non sama shinnya itu yang keliru kalau di tulisan Arab. Lah kalau di tulisan Indonesia ya sepuh ngono lah. Oh tulisan Indonesia sama Arab itu beda jauh. Illa ayyasha Allah. Wadhkur rabbaka idza nasita. Wadhkur dan sebutlah rabbaka Tuhanmu idza nasita ketika engkau lupa. Maksudnya ibu udah tadi udah terlanjur ngomong, diem nanti ke PRD. Begitu sehari 2 hari cucunya ngingetin, Nek katanya ke PRD.
Oh iya Allah. Wadhkur rabbaka idza nasita. Sebut nama Tuhanmu ketika engkau lupa. Tahu lupa apa ngelupa sih? Kalau ngelupa berarti kan nyengaja ya. Sengaja dilupa-lupain. Lah ya enggak gitu. Maksudnya kalau memang kita udah niat ngajak menjanjikan sesuatu, entah karena faktor itu kan gampang lupa ya. Ini aja kadang loh kalau nggak di sini lupa mulu. Ini loh, ya. Kadang habis make dikatasin begini, orang rumah diomelin, kacamata mana kacamata, padahal di sini. Kalau kita lupa, itu di situ ayatnya idza nasita wadhkur rabbaka, wadhkur dan ingatlah atau sebutlah rabbaka Tuhanmu idza nasita ketika engkau lupa. Begitu kita lupa kok diingetin sebut Allah. Ya Allah, maaf ya nenek lupa. Umpama tadi itu yang Bu Pentil ngundang, lain hari kok ketemu, Bu kemarin kok acara selamatan saya nggak hadir. Aduh ya Allah, mohon maaf lupa. Udah ada tuntunannya, Quran yang nuntun. Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa ay yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Wa qul dan katakan asa moga-moga ayyahdiyani memberikan hidayah kepadaku Rabbi Tuhanku li aqraba supaya lebih dekat min hada daripada ini rasyada, yuk sebenar-benarnya petunjuk. Gampangnya begini loh. Duh mohon maaf ya lupa, moga-moga Allah beri kesempatan Allah memberikan apa ya kesempatan di acara berikutnya saya bisa hadir. Tapi tetap pakai insya Allah. Jangan dilupakan tuh insya Allah. Kalau keingetan kita udah kadung janji, sebut nama Allah. Ya Allah menyebut ya Allah atau menyebut yang lain, monggo silahkan. Walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'an. Ini jawabannya baru dikasih tahu. Walabisu dan ashabul kahfi itu nginep tertidur. Mereka itu tertidur fi kahfihim dalam goa mereka, dalam tempat itu, makanya disebut ashabul kahfi, penghuni goa. Salasami'ati sinin itu ada 300 tahun, wazdadu tis'a dan lebih 9. Ini saya baca di tafsirnya, ternyata 300 tahun itu kalau hitungan tahun Masehi. 309 itu kalau hitungan Hijriah. Karena Masehi dan Hijriah itu setiap tahun berbeda 11 hari rata-rata. Kadang 10, kadang 12. Makanya kalau hitungan Masehi pas 300 tahun, kalau hitungan Hijriah 309 tahun. Usia Rasulullah yang Ibu tahu berapa? 63. Itu kalau hitungan kalender Hijriah. Kalau kalender Masehi cuma 62. Karena setiap tahun itu selisih 11 hari. Sebetulnya ngitung lebaran itu gampang, Bu. Umpama tahun kemarin, tahun ini lebarannya tanggal 20 Maret umpama ya. Tahun depan tinggal mengurangi 11. Jadi tinggal berapa? 20 dikurangi 11? 9. Tahun depan tanggal 9 Maret. Tahun depannya lagi tinggal mengurangi 11 lagi. Terus makanya 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu itu lebaran jatuhnya bulan Agustus umpama. Tahun ini Maret makin maju terus muter. Makanya usia kita kalau dihitung Masehi dengan Hijriah banyakan Hijriah. Di contohnya usia Nabi itu 63. Itu kalau kalender Hijriah yang mulai dari Muharram dulu.
walaupun kita nggak hafal, ayo. Nah, hafal nggak? Ya maklum lah ya, uang bayar listrik, bayar air itu nggak pakai hitungan Muharram, hitungannya Januari, Februari. Coba kalau bayar listrik, bayar air, bayar yang lain-lain kok pakai hitungan Muharram, hafal. Kalau saya hafal Bu, karena anak saya sekolahnya itu hitungannya masih pakai Muharram, pakai hitungan kalender Hijriah. Pokoknya Pak, ini SPP yang bulan Rabiul Awal, SPP Rabiul Akhir, hitungannya masih gitu di sekolahannya. Lah kalau kita kan di Jakarta kan nggak begitu populer ya. Nah, setiap tahun itu bedanya, selisihnya kurang lebih 11 hari. Ya kadang lebih, kadang 12 hari, kadang 10 hari. Tapi kalau dihitung rata-rata 11 hari. Umpama ibu umur 50, itu kalau hitungan Masehi. Nanti kalau dihitung dengan hitungan kalender Hijriah, itu ya bisa jadi 52, bisa jadi 51. Lah kalau orang daerah saya kayak emak saya itu lebih apal bulan-bulan Hijriah daripada Januari, Februari. Lahir saya itu ditulisnya pakai itu, tanggal 1 Dzulqa'dah. Lah kalau ditanya nasionalnya bulan apa? Enggak tahu. Pokoknya patokannya saya dulu lahir itu Ahad Legi, kan ada weton, pasaran. Ahad Legi tanggal 1 Dzulqa'dah. Kalau ditanya nasionalnya tanggal berapa? Enggak tahu. Akhirnya begitu saya daftar sekolah sama bapak saya yang nganterin, lahirnya tanggal berapa Pak anak ini? Anaknya tanggal 1 Dzulqa'dah. Lah nasionalnya enggak tahu. Terus hanya kayaknya bareng anaknya si Ono loh. Cuman beda berapa hari. Akhirnya disepakati. Lahir saya 14 Agustus 1979. Begitu saya cek sekarang di HP, salah. Tapi udah terlanjur, gimana lagi? Di SIM, STNK, ijazah semuanya 14 Agustus 79. Padahal yang asli mak saya, bapak saya, mbah saya inget itu 1 Dzulqa'dah hari Ahad. 1 Dzulqa'dah hari Ahad nggak ada di bulan Agustus 79. Saya cari di 78 nggak ada, 80 nggak mungkin. Ya makanya ya seorang tua dulu ya. Nah, Ashabul Kahfi itu berada di dalam gua 300 tahun dalam hitungan kalender Masehi, 309 tahun dalam hitungan kalender Hijriyah. Bedanya sampai 9 tahun karena masanya kan lama, sampai 300 tahun lebih. Nah, wong setiap tahun beda 11 hari. Berarti kalau 10 tahun kan udah bedanya 110 hari kan? 110 hari berarti berapa tahun? Udah banyak. Nah, sudah banyak lah pokoknya. Lah itu Rasulullah ketika ditanya enggak bisa jawab, hanya bilang besok, ternyata malah ditegur illa ayyasya Allah. Setelah itu baru turun jawaban. Ashabul Kahfi itu berada di dalam gua selama 300 tahun dalam kalender Masehi, 309 tahun dalam kalender Hijriyah. Qulillahu a'lamu bima labisu. Qul, katakan wahai Muhammad, Allahu Allah a'lamu, yang maha lebih tahu, bima labisu, dengan berdiamnya tertidurnya Ashabul Kahfi. Yang paling benar Allah yang maha lebih tahu. Makanya kalau guru-guru kita ngajarin, selesai ngaji begini ucapkan wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Biar kita ini enggak nyombong merasa wong ilmu yang diberi oleh Allah itu wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kita ini diberi ilmu cuma dikit. Kalau Allah mau ngambil, prosesnya bentaran. Jalan ke depan keselimpet sendal jepit, jatuh bruk, stroke, hilang semua ilmunya. Ayo. Orang stroke apa masih bisa? Hilang. Jangankan stroke, umpama tiba-tiba ngantuk, ketidur, biar profesor kalau lagi tidur ditanyain, "Prof, 1 tambah 1 berapa?" Nggak bisa jawab. Atau kalau di film-film biasanya kepentok atau apa langsung lupa nama. Amnesia. Apa namanya? Amnesia. Kalau di film-film biasanya kan begitu ya.
Anak orang kaya kepentok langsung diasuh sama orang miskin. Jadi amnesia, begitu ingat yang asuh langsung diangkat jadi orang kaya. Film di dunia nyata ya boh. Lah biar pinter kayak apa kalau amnesia yo lupa. Maka qulillahu a'lamu bima labisu. Katakan bahwa Allah yang lebih tahu tentang berdiamnya, tertidurnya Ashabul Kahfi berapa tahun. Yang pasti Allah yang Maha tahu. Makanya kalau kita debat eyel-eyelan wis timbang jawab wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Lahu ghaibus samawati wal ard. Lahu bagi Allah ghaibus samawati wal ard, gaibnya langit dan bumi. Semua yang ada di langit ada di bumi, sampai semut hitam nyelip di bawah batu tengah malam Allah tetap ngeliat. Lah kalau kita kadang tiang depan kita dan lihat, makanya ditabrak. Absir bihi wa asmi. Absir maha jelaslah penglihatan Allah, wa asmi dan maha jelaslah pendengaran Allah. Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Walaupun kita doanya lirih-lirih pelan-pelan, Allah ya tetap dengar. Allah maha melihat siapa yang berbuat, walaupun diakui sama orang ya wis biarin, wong Allah maha melihat. Seandainya kita sedekah kok diakui orang, itu kan saya yang nyumbang, biarin, Allah maha tahu sebenarnya yang nyumbang siapa. Umpama ibu ziarah ke makam orang tua yang lama enggak ziarah, sampai ke sono bingung, makam orang tua yang mana ya, tandanya hilang, apa-apanya hilang, ya wis lah, kayaknya di sini, wis duduk aja di situ. Kok seandainya keliru, ini makamnya orang lain, Allah maha tahu. Ini yang kirim doa anaknya siapa, ditujukan ke siapa, Allah maha tahu. Umpama ibu nyumbang wis pokoknya tanpa nama, tanpa asal foto kotak gitu, Allah maha tahu ini yang nyumbang siapa. Makanya umpama kok tadi itu ada keliru-keliru nulis, keliru-keliru nyebut, wis gak usah protes. Absir bihi wa asmi. Malahum min dunihi min waliyyin wa la yusyriku fi hukmihi ahada. Tidak ada lahum bagi mereka Ashabul Kahfi min dunihi selain Allah, min waliyyin yang melindungi. Tidak ada yang melindungi selain Allah. Lah kok ada orang sampai ketiduran 300 tahun kalau enggak dikehendaki oleh Allah. Om kita tidur 3 jam kalau siang kelamaan ya. Kalau malam sih oke lah. Kalau siang loh, umpama tidur habis zuhur tidur, kok asar baru bangun, itu perasaan udah lama banget. Itu kan ada 3 jam ya, dari zuhur ke asar. Itu perasaan lama. Kalau nggak capek banget kayaknya kok nggak bisa ya. Kecuali kalau lagi puasa, di luar panas, di kamar nyalain AC adem. Lah ini kok sampai 300 tahun. Maka wala yusyriku fi hukmihi ahada, dan tidak menyekutukan, membandingkan dalam keputusan Allah ahada, seorang pun. Kalau memang Allah udah menghendaki, gak ada yang bisa kelawan. Kalau Allah mau memuliakan orang, gak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah mau menjatuhkan orang, yo gak ada yang bisa ngalang. Dulu zaman saya sekolah melihat Pak Harto itu kayaknya nggak bakalan turun ya, sampai duit aja gambarnya dia. Ayo, tapi kok ternyata Allah menghendaki turun sampai orang se-Indonesia itu kayaknya bencinya setengah mati sama Pak Harto. Dulu, sekarang itu saya sering lewat berseliweran ada truk gambarnya Pak Harto, gambarnya begini. Piye kabare le, enak zamanku to. Sekarang loh ya. Coba zaman itu tahun 9 berapa itu Pak Harto turun? 98. Ada yang berani menampakkan di rumahnya gambarnya Pak Harto? Enggak berani. Sekarang bahkan di spanduk-spanduk partai itu pernah ada, kok saya lihat ada gambarnya begini, tulisannya di bawah piye kabare le, enak zamanku to. Yes. Kalau Allah menghendaki turun, enggak ada yang bisa ngalangi.
Allah mengendaki naik, ya nggak ada yang bisa menghalangi. Tidur 300 tahun kalau Allah mengendaki, ya sehat seger buger, nggak ada apa-apa. Loh, biar dikawal dokter spesialis sambung nyawa, tapi kalau Israel udah diutus, ambil. Walaupun dibiarin diantepin kayak apa, tapi kalau memang masih panjang umur, ya panjang umur. Ini cerita sekilas tentang Ashabul Kahfi. Kayak cerita sambung udah selesai. Insyaallah sambung ayat berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.